Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Kita bertemu lagi dalam materi Nahwi Al-Arabi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan kemarin. Pembahasan kemarin mengenai al-fa'il. Sekarang kita berlanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu naibul fa'il. Ini ya ikhwan, naibul fa'il. Baik. Kita akan mengetahui apa arti dari pengertian dari naibul fa'il itu sendiri. Saya perhatikan dan buka buku antum ya ikhwan. Saya buka bukunya ya. Halaman berapa? Bisa dicek. Naibul fa'il halaman 47. Halaman 47 naibul fa'il. Naib itu pengganti atau pewakil ya. Jadi naibul fa'il yakni pengganti atau yang mewakili fa'il. Baik. Apa itu naibul fa'il? Di sini berdasarkan pengertian, naibul fa'il ismun marfu' yaqa'u ba'da fi'li mabni lil majhul. Ingat ya, yaqa'u ba'da fi'li mabni lil majhul. Ya, dia adalah isim marfu' ya, yang terletak setelah fi'il majhul. Yang terletak setelah fi'il majhul. Ya, fi'ilnya fi'il majhul. Wa yahillu mahal al-fa'il ba'da hadfihi. Ya. Dan menempati posisi fa'il yang telah dihapus. Ya, jadi naibul fa'il ini dia menempati posisi apa? Posisi fa'il yang fa'ilnya telah dihapus ya, yang telah dihapus. Wa hadful fa'il yakunu imma lil ilm bihi aw al jahl bihi aw al khauf minhu aw alaihi. Katanya dihapusnya fa'il ya, hudifa dihapus, aw hadful fa'il dihapusnya fa'il ya, bisa dikarenakan apa? Fa'il sudah maklum ya. Wa hadful fa'il yakunu imma lil ilm. Jadi dihapusnya fa'il bisa dikarenakan si fa'il ini sudah diketahui ya, tidak perlu disebut. Awil jahl bihi, atau karena belum diketahui ya, mau disebut tapi belum diketahui siapa, maka disembunyikan ya, karena tidak diketahui. Awil khauf minhu, atau karena apa? Atau karena takut kepada fa'il ya, sehingga tidak berani untuk menyebutkan fa'ilnya ya. Atau alaihi awil khauf alaihi, atau karena mengkhawatirkan si fa'ilnya ya. Jadi ada 4 kemungkinan ya, sehingga si fa'il ini dihapus ya, fa'ilnya dihapus. Yang pertama mungkin sudah diketahui ya, tidak perlu disebutkan. Yang kedua mungkin si fa'il ini tidak diketahui ya, sehingga mau nyebut siapa kan belum diketahui. Yang ketiga ya, ini karena takut akan si fa'il ya, mungkin apa gitu sehingga disembunyikan, tidak disebutkan. Atau khawatir atas si fa'il sehingga tidak disebutkan. Nah, itulah sebab daripada si fa'il ini dihapus ya. Ya, kita kembali lagi bahwa apa itu naibul fa'il? Naibul fa'il adalah isim marfu. Ingat ya, hukumnya marfu karena kita dalam pembahasan isim marfu.
isim marfu yaqa'u ba'da fi'il mabni lil majhul. Ini lil majhul ya, bukan lil ma'lum. Wa yahillu mahal fa'il ba'da hadfihi, dan dia menempati posisi fa'il setelah fa'ilnya dihapus ya. Berarti dia menjadi marfu. Kemudian contohnya adalah huzimal adu. Contohnya adalah huzima al-adu. Huzimal adu. Al-adu di sini naibun fa'ilun marfu'un bidhammah ya. Wa aslul jumlah hazama jaishuna al-aduwa ya. Falamma hudifa al-fa'il jaishuna lil ilm bihi. Buni al-fi'l lil majhul أو وحل المفعول به محل الفاعل ويسمى نائب فاعل. Jumlah aslinya adalah hazama jaishuna al-adu ya. Jaishuna ya, tentara kami menyerang musuh. Ketika dihapus jaishuna, dihapus fiilnya ya, jaishuna, dikarenakan yang menyerang pasti apa? Katanya di sini lil ilam bihi. Karena sudah diketahui yang menyerang pasti siapa? Yang menyerang pasti jais ya, pasti pasukan. Maka pasukan ini dihapus ya, fa'il sebagai fa'il dihapus. Buni al-fi'l al-majhul. Buni al-fi'l al-majhul. Maka fi'il dibuat apa? Fi'il dibuat menjadi fi'il majhul. Ya, fi'il dibuat menjadi fi'il majhul. Ya, wa halal maf'ul bihi mahal fa'il. Kemudian maf'ul bihnya dijadikan sebagai fa'il atau menempati posisi fa'il ya. Sehingga maf'ulun bih disebut sebagai naibul fa'il karena dia menggantikan atau menduduki posisi fa'il. Seperti itu ya. Jadi bisa dipahami ini aslinya. Nah, huzima al-adu aslinya adalah hazama jaishuna al-adwa. Dan jaishuna di sini dihapus. Jaishuna di sini dihapus. Kemudian hazamanya dibuat apa? Hazamanya dibuat majhul, fi'il majhul. Kemudian al-adu di sini maf'ulun bihnya dijadikan apa? Dijadikan posisinya pada fa'il ya, menempati posisi fa'il sehingga dia marfu dan dia menjadi huzima al-adu. Huzima al-adu. Sehingga maf'ulun bih tersebut ya, yang menempati posisi fa'il dinamakan sebagai naibun fa'il gitu ya. Kita beralih ke poin yang kedua. Perhatikan poin yang kedua. Al-fi'lu yakunu imma muta'addiyan ay lahu maf'ul bihi wahid atau aksar, wa imma laziman ay laisa lahu maf'ul bihi ya. Jadi poin yang kedua adalah fi'il fi'il itu berupa muta'addi atau fi'il lazim ya. Fi'il itu ada dua ya, fi'il muta'addi dan fi'il lazim. Fi'il muta'addi adalah fi'il yang memiliki apa? Lahu maf'ul bihi, yang memiliki maf'ul bihi, baik itu satu maf'ulun bih atau lebih ya, atau lebih dari satu atau banyak. Kemudian fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan maf'ulun bih ya, tidak memiliki maf'ulun bih. Kita lihat ketentuannya kalau kedua fi'il tersebut. Yang pertama, fa'idha kana al-fi'lu lahu maf'ul bihi wahid wa hudifa al-fa'il. Apabila
fi'il tersebut memiliki maf'ulun bih satu, ya, satu maf'ulun bih, ya. Apabila fi'il tersebut memiliki satu maf'ulun bih, wa hudhifal fa'il, kemudian dihapus fa'ilnya, ini ya, dihapus fa'ilnya, rufi'al maf'ul bihi, kemudian maka maf'ul bih tersebut di marfu, ya, di marfu ala annahu naibun fa'il, karena dia menduduki posisi fa'il sebagai naibun fa'il, kama fi misal sabiq, seperti contoh yang lalu. Kemudian yang kedua, yang ba, itu yang pertama ini yang alif untuk satu maf'ul, ya. Sekarang yang kedua, wa idza kana al maf'ul bihi lahu aksar min maf'ul bihi, kalau maf'ul bihi-nya lebih dari satu, ya, wa hudhifal fa'il, kemudian dihapus fa'ilnya, fa innal maf'ul bihi al awal yurfa, maka maf'ul bihi yang pertama dirofa, ya, maf'ul bihi yang pertama dirofa ala annahu naibun fa'il, dia menjadi naibun fa'il. Kemudian wa yabqa ghairuhu mansuban, maf'ulun bihi yang lainnya tetap mansub, ya, karena naibul fa'ilnya sudah diisi oleh maf'ulun bih yang pertama, sehingga maf'ulun bih yang lainnya tetap mansub. Ini ya, diperhatikan ya ikhwan. Kan kita sudah belajar tentang af'al muta'addi wa af'alul lazim, ya. Maka ketika dia memiliki maf'ulun bih lebih dari satu, kalau maf'ulun bihnya cuma satu, dihapus fa'ilnya, maka dia menjadi naibul fa'il, hukumnya marfu. Tapi kalau banyak, ya, kalau banyak lebih dari satu, kalau dihapus fa'ilnya, yang satunya maf'ulun bihi yang awal ini dia menjadi naibul fa'il marfu, kemudian sisanya yang lainnya tetap mansub. Ini contohnya, ya, perhatikan contohnya. U'tiya an-najihu jaizatan, u'tiya an-najihu jaizatan. An-najih di sini naibun fa'il marfu bidomah, jaizatan di sini maf'ul bih mansub bil fathah. Baik, jaizatan di sini dia aslinya adalah maf'ulun bih yang kedua, maf'ulun bih tsani. Baik, di sini ada, ya, wa aslul jumlah a'ta al-muallim an-najiha jaizatan, falamma hudifa al-fa'il wa huwa al-muallim hal al-maf'ul bihi al-awwal mahallahu, ya, wa huwa najihun, ya, najihun di sini dia menjadi marfu karena dia menempati fa'il. Maafan, ya, benar. Wa baqa al maf'ul bihi as-tsani mansuban wa huwa jaizatan. Maka jaizatan maf'ulun bihi yang kedua dia tetap mansub. Kemudian yang ketiga, jim, wa idza kana al fi'lu la laziman, wa idza kana al fi'lu laziman. Nah, sekarang kalau fi'ilnya adalah fi'il lazim, apa artinya fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak memiliki apa? Tidak memiliki maf'ulun bih. Baik. Wa hudifa fa'iluhu wa buniya al-fi'l lil majhul jaza an yakuna naibul fa'il. Jaza an yakuna naibul fa'il masdaron au dorfan mutasarrifan au jaron wa majruron. Ya, jadi apabila fi'ilnya ini, ya, perhatikan, apabila fi'ilnya adalah fi'il lazim, kemudian dihapus fa'ilnya, ini kan tidak memiliki maf'ul, ya, dihapus fa'ilnya,
Wabuniyal fi'il lil majhul, kemudian fi'ilnya dirubah menjadi fi'il majhul, ya, jasa yakuna naibul fa'il, maka diperbolehkan yang menjadi naibul fa'il adalah masdar, ya, sebuah masdar atau dzaraf juga boleh, dzaraf mutasarrifan, ya, boleh, au jaron wa majrur atau jar majrur, ya. Jadi boleh berupa masdar, berupa dzaraf mutasarrif, ya, atau jar majrur. Contohnya ini, ya, contohnya yatanazzahu fil hadaik, yatanazzahu fil hadaik. Fil hadaik di sini jar wa majrur naibun fa'il, ya, fil hadaik jar wa majrur naibun fa'il. Wa aslul jumlahnya, asli jumlahnya adalah yatanazzahun nasu di sini dihapus, ya, fa'ilnya dihapus, yatanazzahun nasu fil hadaik. Dan nasu di sini dihapus, kemudian yatanazzah di sini dirubah menjadi fi'il lil majhul. Falamma hudifal fa'il wa huwa an-nas wa buniyal fi'il lil majhul asbaha al-jar wal majrur naibun fa'il, gitu, ya. Kemudian poin yang ketiga. Poin yang ketiga. Yusama al-fi'l ma al-fa'il mabniyan lil ma'lum li'anna fa'ilahu madhkur fil jumlah, fabittali fahuwa ma'lum. Paham, ya? Dinamakan fi'il bersama fa'il mabniyan lil ma'lum, dia mabni lil ma'lum, ya. Kenapa sih dinamakan fi'il dan fa'il mabni lil ma'lum, ya? Ya, jawabannya adalah li'anna fa'ilahu madhkur, karena fa'ilnya disebutkan, gitu, ya, sehingga fa'ilnya menjadi diketahui, ya, dalam jumlah, maka fa'ilnya diketahui karena fa'ilnya disebutkan sehingga fa'ilnya diketahui dalam jumlah tersebut. Ini, ya. Kenapa fi'il dan fa'il mabniyan lil ma'lum, mabni lil ma'lum, ya? Jadi karena fa'ilnya itu disebutkan, ya, disebutkan fa'ilnya dalam satu jumlah sehingga diketahui dalam satu jumlah fa'il tersebut. Wa yusamma al-fi'l ma'na ibil fa'il mabniyan lil majhul. Maka fi'il dan naibul fa'il ini dinamakan adalah mabniyan lil majhul. Kenapa? Li'anna fa'iluhu hudzifa, karena fa'ilnya dihapus, fasara majhulan, maka fa'ilnya tidak diketahui dalam jumlah tersebut, gitu, ya. Harus dipahami nih, ya. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa dinamakan al-fi'lul majhul atau al-fi'lul ma'lum mabniyan lil ma'lum, al-fi'lu mabniyan lil ma'lum, atau al-fi'lu mabniyan lil ma'lum, atau al-fi'lu majhulan, al-fi'lu mabniyan lil majhul, ya, alasannya seperti itu, ya. Fa'ilnya disebutkan atau fa'ilnya tidak disebutkan dalam suatu jumlah. Apa nih, Ikhwan? Nah, ini muskilah fi jasadi idzan ma'dziratan. Baik. Poin yang keempat.
tatagayyaru suratul fi'li inda bina'ihi lil majhul. Nah, sekarang ini adalah poin yang keempat, ini adalah perubahan-perubahan harokat ya, perubahan-perubahan bentuk fi'il ketika dia berubah menjadi fi'il majhul. Lihat, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Fi'lul madhi, ini untuk fi'il madhinya dulu. Nah, fi'il madhinya mengalami perubahan ya, perubahan bentuk, perubahan harokat ketika berubah menjadi fi'il mabni lil majhul. Contohnya adalah, belum contoh ya, ini belum, masih keterangan. Poin yang pertama, yudhammu awwaluhu. Jadi harokat pertama di domah. Di domah huruf pertama. Di domah huruf pertama, yudhammu awwaluhu wa yuksaru ma qabla akhiruhu. Ya, kemudian ma qabla akhirihi. Yudhammu awwaluhu, huruf pertama di domah, kemudian di kasroh huruf sebelum terakhir gitu ya. Di kasroh huruf sebelum terakhir. Contohnya adalah sona'a menjadi suni'a ya. Ninya itu kasroh ya. Ni'a ya. Jadi huruf sebelum terakhir di kasroh, huruf pertama di domah. Ini untuk fi'il matinya. Contoh yang lain adalah akroma menjadi ukrima. Akroma menjadi ukrima. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wa idza kana al-fi'l mabdu'an bi ta. Sekarang kalau fi'ilnya diawali dengan ta. Kalau fi'ilnya diawali dengan ta, dhamma tsaniyah ma'ata, maka di dhammah huruf kedua, begitu juga taknya. Jadi di dhammah huruf pertama dan huruf kedua. Contohnya adalah tasallamat. Tasallamat menjadi tusullimat. Tasallamat menjadi tusullimat ya, tusullimat. Jadi kedua huruf pertama dan kedua di dhammah. Kalau diawali dengan ta ya, kalau diawali dengan ta. Misal tanafasa tunufisu gitu ya. Kemudian poin yang ketiga, wa idza kana ma qabla akhirihi alif. Kalau sebelum kalau huruf sebelum akhirnya adalah alif, kubilat ya'an wa kusira ma qablaha. Maka alif bertemu apa sih? Oke, maksudnya apabila idza kana ma qabla akhirihi alifan ya, apabila huruf sebelum terakhir adalah alif ya, apabila huruf sebelum terakhir adalah alif, maka alif dirubah menjadi ya. Maka alif dirubah menjadi ya. Wa idza kana ma qabla akhiruhu alifan qubilat ya, maka alif dirubah menjadi ya. Wa kusira ma qablaha, kemudian di kasrah huruf sebelumnya di kasrah ya, dan huruf sebelumnya di kasrah, begitu ya. Paham? Wa idza kana ma qabla akhiruhu alifan, kalau huruf
apabila huruf sebelum terakhir ya pahami. Apabila huruf sebelum terakhir adalah alif, maka alif dirubah menjadi ya. Dan huruf sebelumnya dikasroh karena dia bertemu ya menjadi kasroh. Contohnya di sini qala. Ini kan qala, ada alif di tengah ya sebelum huruf terakhir. Huruf sebelum terakhir qala, alif di situ, maka alif tersebut, alif qa di situ ya, alif di tengah-tengah itu dirubah menjadi ya dan dikasroh sebelum ya tersebut. Ya, contohnya qala menjadi qila, qala menjadi qila. Baik. Qala syahid al-haq menjadi qila al-haqu. Sekarang ini untuk fi'il mudhari. Jadi untuk fi'il madhi tadi dia ada 3 ketentuan. Sekarang fi'il mudhari. Poin yang pertama, yudhammu awwaluhu wa yaftahu ma qabla akhirih. Ya, di dhammah awalnya, kemudian di fathah sebelum akhirnya. Ya, sebelum huruf akhir di fathah. Contohnya adalah yasuru az-zahru al-ain. Yasuru az-zahru al-ainain menjadi tusarru al-ainan. Baik. Di sini di dhammah ya. Jadi huruf pertama di dhammah, kemudian sebelum akhirnya di fathah ya. Sa-nya menjadi fathah. Dan Anda bisa perhatikan ini ya perubahan. Ini untuk fi'il mudhari'nya. Untuk fi'il mudhari', untuk fi'il mudhari'nya, jadi huruf pertama di dhammah, kemudian huruf sebelum akhirnya di fathah. Yasurru menjadi tusarru atau yusarru. Contoh yang lain adalah yusyahidun nas al-la'ibin, kemudian menjadi yusyahadu al-la'ibun, yusyahadu al-la'ibun, gitu ya, hanya menjadi fathah. Kemudian ketentuan yang berikut, wa idza, ini untuk fi'il mudhari ya, masih untuk fi'il mudhari, wa idza kana ma qabla akhirih ya'an aw wawan kulibat alifan. Apabila fi'il sebelum, apabila huruf sebelum akhirnya adalah ya atau waw, maka dirubah menjadi alif. Ya, apabila huruf sebelum akhirnya waw atau ya, maka dirubah menjadi alif. Contohnya adalah yabi, ini kan ya ya, yabi yabi'u al-fallahu al-qutna menjadi yuba, menjadi yuba. Yasum menjadi yusam, yasum menjadi yusam. Ingat-ingat ya, kalau huruf sebelum terakhirnya ya dan waw, maka dirubah menjadi alif. Untuk fi'il mudhari'nya. Sekarang poin yang kelima. Naibul fa'il arba'atu anwa. Naibul fa'il ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah ismu rob, kama fil amsilati sabiqah, seperti contoh-contoh sebelumnya. Kemudian isim mabni, ya, isim mabni ini berupa dhamir, dhahir, atau mustatir, atau isim isyarah, atau isim mausul ya. Contohnya adalah fuji itu biziyaratika,
fuji'tu biziyaratika. Idan fuji'tu di sini ta, tu di situ dhamir ya, dhamir dhahir mabniun fi mahalli raf'in naibun fa'il. Al-aduwwu huzima. Fuji'tu itu kaget ya. Aku dikagetkan dengan kedatanganmu. Fuji'tu biziyaratik. Kemudian contoh yang lain, al-aduwwu huzima. Al-aduwwu, musuh itu dikalahkan, musuh itu diserang. Al-adu huzima. Al-adu di sini mubtada marfu'un bid-dhammah, huzima fi'il madhi mabniun lil majhul wa naibun fa'il dhamir mustatir takdiruhu huwa. Huzima huwa, ya, takdiruhu huwa. Kemudian yuhakimu hada al-madhhab. Ya, hada di sini dia naibul fa'il ya, ism isyarah mabniun fi mahalli raf'in naibun fa'il. Kemudian contoh yang lain, kufi'a man najaha. Contoh yang lain adalah kufi'a man najaha. Man di sini ism mausul mabniun fi mahalli raf'in naibun fa'ilun. Nanti ada pembahasan lebih dalam katanya. Nah, sekarang yang jim, yang tadi kan apa namanya, isim dhahir ya, mabni. Kemudian tadi apa saja, coba kita kembali ya. Ya, alif isim mu'rab, kemudian isim mabni, isim mu'rab, isim mabni. Ya, sekarang yang ketiga adalah masdar muawwal min an wal fi'l au anna wa ismuha wa khabaruha. Contohnya adalah urifa annaka mujtahid. Urifa annaka mujtahid. Urifa ijtihaduka. Ya, bisa dirubah ke dalam masdar. Ya, ini namanya masdar muawwal. Urifa annaka mujtahidun. Taib, wal masdar muawwal min anna wa ismuha wa khabaruha naibun fa'il li urifa. Kemudian yang keempat adalah masdar sharih au dharfu mutasarrif au jar wa majrur. Idza kana al-fi'l laysa lahu maf'ul bihi wa mabni lil majhul. Masdar sharih ya, masdar sharih ya, selain masdar muawwal, masdar sharih. Baik, idza kana al-fi'l laysa lahu maf'ul bihi. Kalau isimnya, kalau apabila isim tidak mempunyai maf'ulun bih dan fi'il dijadikan majhul. Ya, kalau fi'il tersebut tidak memiliki maf'ulun bih dan apa namanya, fi'ilnya dijadikan fi'il majhul. Contohnya uqbila iqbalun syadidun. Uqbila iqbalun syadidun. Uqbila iqbalun syadidun. Dan iqbal disitu masdar wa huwa naibun fa'il. Contoh yang lain adalah suhirat lailatu jamilah. Laila disitu dzarfu wa huwa naibun fa'il. La yuskatu ala ihana. Ala ihana disitu jar wa majrur naibun fa'il. Nah, itu bentuk dari naibul fa'il ya. Jadi dia bisa berupa masdar sharih atau dzarf atau jar majrur ya. Bisa juga berupa apa? Berupa masdar muawwal, bisa juga berarti isim apa namanya?
isim mu'rab, isim mabni, kata. Kemudian poin yang keenam, yulahidhu annahu aina mawaqa'a fil kalam fi'lun mabni lil majhul tu'ayyanu wujudan naibun fa'il li hadzal fi'l. Ya, perlu diperhatikan bahwasanya setiap kali ada fi'il, diingat ya, setiap kali ada fi'il mabni lil majhul maka bisa dipastikan adanya naibul fa'il, ya. Jadi setiap ada fi'il mabni lil majhul maka bisa dipastikan adanya naibul fa'il bagi fi'il tersebut. Naibul fa'il sebagaimana yang telah disebutkan dalam pembahasan yang lewat itu ya, bisa berupa isim mu'rab, isim mabni, ya, isim mu'rab, isim mabni, isim masdar muawwal, masdar sharih, jar majrur atau dzaraf. Ya, ini kan sudah kita bahas tadi itu ya. Ya. Jadi kalau ada fi'il mabni lil majhul maka pasti ada naibul fa'ilnya, dan naibul fa'ilnya itu bisa berupa apa? Isim mu'rab, isim mabni, ya ini ya, isim mu'rab, isim mabni, ya, atau masdar muawwal, atau masdar sharih, atau jar majrur, atau dzarf bagaimana contoh di atas ya. Kemudian poin yang ke-7, idza kana naibun fa'il mabni au jam'an baqa al-fi'il mufradan. Apabila naibul fa'il musanna ya atau jamak, apabila naibul fa'il bentuknya musanna atau jamak ya, maka fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Fi'il tetap dalam keadaan mufrad. Ya, contohnya adalah duriba al-waladu. Duriba al-waladu. Ya, duriba di sini dia tetap dalam keadaan mufrad. Duriba al-waladani, duriba al-aulad, duribat al-banat, ya, semuanya musanna dan jamak, tetapi fi'ilnya tetap mufrad. Kemudian ketentuan yang poin yang ke-8, ketentuan yang ke-8, yudbiqu binisbati li ta'nis al-fi'l ma'an na'ibil fa'il nafsul qawaid allati tahkumu ta'nisul fi'l ma'al fa'il. Ya, ini kaidah memberi tanda mu'annas ya, kaidah memberi tanda mu'annas pada fi'il ketika bersama naibul fa'il ya. Ketika bersama naibul fa'il sama dengan kaidah-kaidah yang diterapkan pada fi'il sesama fa'il ya, sama. Jadi kalau fa'ilnya mu'annas, maka kalau naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya diberi ta'nis. Ya, kita baca dulu. Contohnya adalah lukibat Fatimatu bizahra, dan naibul fa'il di sini muannas hakiki, lam yufassil an fi'lihi bifasil. Jadi naibul fa'il di sini muannas hakiki ya, muannas beneran, muannas hakiki, dan tidak dijeda dengan kalimat yang lain ya. Yajibu ta'nisul fi'il, maka fi'ilnya harus bertaknis ya. Contoh yang lain adalah safinatul fadha, safinatul fadha utliqat, safinatul fadha utliqat
Idzan naibul fa'il di sini dhamir yaudu ala muannas yajib ta'nisul fi'il ya. Kemudian unhiyat unhiya al-harbu. Idan naibul fa'il di sini muannas majasi, karena dia muannas majasi ya. Yajuz ta'nisul fi'il, maka boleh untuk ditaknis, boleh juga tidak ya. Boleh Anda menggunakan unhiyat di sini tataknis atau tidak unhiya boleh al-harbu, karena al-harbu di sini adalah muannas majasi. Akim atau akimat al-masani. Naibul fa'il jam'u taksir yajuz ta'nis al-fi'il. Ini juga ya untuk jam'u taksir. Al-masani di sini naibu al-fa'il jam'u taksir. Begitu ya. Untuk taknis maka dilihat apakah dia hakiki atau majazi. Kalau hakiki maka harus wajib untuk ditaknis ya fi'ilnya. Begitu juga kalau dia tidak dijeda dengan kalimat yang lain. Tapi kalau muannasnya adalah muannas majazi maka boleh ditaknis, boleh juga tidak. Kemudian poin yang ke-9, la yustaratu ayatiya naibul fa'il ba'da al-fi'li mubasyarah bal qad yufassiluhuma fasil aw aksar. Jadi tidak syarat ya, bukan syarat naibul fa'il itu datang setelah fi'il secara berurutan atau secara langsung. Bisa jadi dia dijeda ya, dihalangi oleh didahului oleh beberapa kalimat sebelumnya. Contohnya adalah yuqsadu bil ajri kullu ma yu'ti lil amil liqa'a amalihi. Yuqsadu fi'il mudhari mabniun lil majhul, bil ajr di sini jar wa majrur, kullu di sini naibnya, naibul fa'il marfu'un bid dhammah, dan dia dijeda oleh bil ajri. Kemudian poin yang 10, al aslu ayyaqa naibul fa'il ba'da fi'li mabni lil majhul illa ana ismul maf'ul qad ya'malu ahyanan amal al fi'l mabni lil majhul fayurfa naibul fa'il. Ya, pada asalnya naibul fa'il terletak setelah fi'il apa? Setelah fi'il majhul. Pada dasarnya atau pada asalnya naibul fa'il terletak setelah fi'il majhul. Ya, tetapi isim maf'ul bisa juga beramal sebagai amalan fi'il majhul. Ya, tetapi illa anna ismal maf'ul, tetapi isim maf'ul bisa juga beramal sebagaimana amalnya fi'il majhul, sehingga isim maf'ul memarfu'kan naibul fa'il ya, sehingga isim maf'ul memarfu'kan naibul fa'il. Contohnya adalah istiqbalul amil al-matlub nakluhu di sini naibul fa'il li ismil maf'ul matlub. Matlub di sini isim maf'ul ya. Isim maf'ul dia merafa'kan naibul fa'il. Merafa' naibul fa'il karena dia bisa bekerja sebagaimana fi'il majhul. Wasayati dirasatu dzalika inda syarhil mustaqilab fi al-juz' tsani min al-kitab. Ya, nanti ada pembahasannya dalam bab ini berikutnya. Baik, sampai di sini ya ikhwan, antum pelajari baik-baik dan pahami baik-baik. Intinya adalah baca dan terus membaca
karena ini sebenarnya antum sudah pelajari, tinggal mengulang-ulang saja. Baik, baca dan baca terus dan pahami kaidah dan juga contoh-contoh yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.